Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbincang lagi, mengkaji lagi beberapa topik yang perlu kita ketahui, minimal kita menambah wawasan kita tentang agama kita. Topik yang kita akan bahas pada subuh hari ini atau pada waktu menjelang subuh hari ini adalah mengenai kepemimpinan dalam Islam. Hadirin rahimakumullah. Pemimpin dalam Islam adalah seorang yang ditaati. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan ulil amr. Nah, ulil amr ini adalah yang kita sebut pemimpin, yang kita serahi urusan kita kepada beliau-beliau ini. Jadi ada perintah sehingga menjadi kewajiban kepada kita umat Islam mentaati Allah tadi, mentaati Rasulullah, dan mentaati juga pemimpin kita. Ketaatan kepada pemimpin itu merupakan urutan yang ketiga setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin. Artinya apa? Bahwa ketaatan kepada Allah masih nomor satu, kemudian Rasulullah. Selebihnya itu kemudian taat kepada pemerintah. Apa artinya ini? Bahwa selama peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya sama. Hukumnya bagi kita juga wajib untuk mengikuti, mentaati peraturan-peraturan itu. Hanyalah saja ketika misalnya ada aturan dari pemerintah, ini pemerintah bukan pemerintah ini kan mulai dari pucuk di pusat di Jakarta ini sampai tingkat RT itu pemerintah sebenarnya. Jadi kalau ada oknum-oknum aparat pemerintah ini kemudian membuat peraturan atau perintah-perintah yang ternyata bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti perintah itu. Ini dalam posisi kita sebagai rakyat. Apakah kita bisa menjadi pemimpin? Sebenarnya siapapun yang sudah dewasa itu adalah pemimpin. Kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Saya akan menjadikan manusia sebagai khalifah." Nah, makna khalifah ini sendiri, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, salah satu maknanya adalah pemimpin yang diserahi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mengatur. Apa yang diatur? Yang diatur adalah dunia ini, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Berbicara mengenai tanggung jawab ini, dalam salah satu hadis juga yang sangat populer, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian ini adalah ra'in, pemimpin. Nah, ini pemimpin adalah makna di balik kata. Ra'in itu sebenarnya asal mulanya berarti penggembala. Jadi ra'in, mar'a itu tempat penggembalaan, ra'in itu orang yang menggembala. Jadi sebenarnya pemimpin itu penggembala. Dia mengatur sedemikian rupa, membuat perencanaan sedemikian rupa sehingga gembalaannya ini, apa yang menjadi tanggung jawabnya ini, dapat mendapatkan makanan yang cukup, mendapatkan minuman yang cukup, terlindung dari bahaya dan seterusnya. Itulah sebenarnya tugas pemimpin. Tetapi di sini ada skopnya kalau memang kita dipilih menjadi al-imam, kita baru saja
melalui pemilihan legislatif dan eksekutif, ya siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, maka lingkup tanggung jawabnya adalah sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan ini. Ya, ketika dia menjadi legislatif, ya sesuai dengan tanggung jawabnya, dia bertanggung jawab di situ. Ketika menjadi eksekutif, dia juga bertanggung jawab di situ. Dan tanggung jawab ini mas'ulun, ya. Jadi pendengar sekalian, mas'ulun, akan ditanya, akan dipertanggungjawab. Makanya di satu sisi menjadi pemimpin itu adalah sebuah kehormatan, sebuah fadilah, ya. Fadlun minallah, karena dia mendapatkan fasilitas, ya. Dia bisa mengerahkan sumber daya untuk memaksimalkan perbuatan baik, ya. Kadang-kadang kita ingin, ya, mau berbuat yang maksimal kepada umat. Waduh, sayang masyarakat di sana, kalau kita bisa perbaiki jalannya, kita bikinkan jembatan, kita bantu solar untuk perahunya dan seterusnya, maka masyarakat itu akan berangsur-angsur keluar dari keterpurukan kemiskinan. Tapi itu kan rencana kita yang tidak bisa kita wujudkan. Kenapa? Karena kita tidak punya power, kita tidak memiliki fasilitas untuk itu. Kalau seorang pemimpin mampu, ya, memikirkan itu, kemudian mempraktekkan, melaksanakan itu, maka pahalanya luar biasa. Makanya dalam hadis Nabi juga yang lain disebutkan, salah satu golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinaungi pada hari ketika tidak ada naungan. Jadi kita sering mendengar bahwa di mahsyar nanti itu suhu itu atau matahari itu seakan-akan hanya satu jengkal, ya, dari kepala kita, saking dekatnya dan saking panasnya. Maka di situ dibutuhkan naungan. Dan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari itu, salah satunya adalah imamun adil, pemimpin pemerintah yang adil, yang bertanggung jawab, yang mengutamakan kepentingan umatnya, kepentingan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, jadi di situ ada fasilitas untuk pemimpin bisa mendapatkan pahala yang besar karena menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Tetapi manakala kepemimpinan ini digunakan semena-mena, hanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri, fasilitas negara itu digunakan untuk kepentingan keluarga, kepentingan pribadi, maka kita khawatir, na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Hal ini justru akan mempercepat seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena kadang-kadang orang ingin berbuat dosa, ya, tanda petik, ya, tetapi tidak ada fasilitas untuk itu. Mau membeli khamar, mau minum khamar, dari mana uang? Ya, mau berzina, dari mana uangnya? Tidak ada. Tapi ketika seseorang memiliki power, memiliki fasilitas, dia bisa melaksanakan, ya, seluruh kejahatan itu, ya, sesukanya. Nah, dari sinilah ada efek positif dan negatifnya menjadi pemimpin. Tetapi pada dasarnya bahwa kita semua sebenarnya adalah pemimpin meskipun dalam rumah tangga kita. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, maka rakyatnya itu adalah istri dan anak-anaknya. Itulah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, kita bawa semampu kita supaya nanti menjadi keluarga yang soleh, solehah begitu. Kemudian menjadi penyejuk mata dan bisa menjadi generasi yang membanggakan di masa-masa yang akan datang. Nah, kita sebagai anak, ya, karena kita kadang-kadang dulu berprofesi sebagai anak, kemudian menjadi ayah. Ketika kita sebagai anak, maka kita adalah rakyat, kita adalah tanggungan di bawah kekuasaan, di bawah tanggung jawab ayah kita. Maka ikutilah petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, perintah-perintah dari ayah kita. Sama tadi dengan pemerintah. Hanya boleh tidak taat, hanya boleh menolak ketika perintah dari orang tua ini kemudian bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Selama tidak ada pertentangan, maka kewajiban anak untuk taat kepada orang tuanya. Para pendengar yang budiman, kepemimpinan dalam Islam sebenarnya bisa kita lihat dalam sholat berjamaah.
dalam sholat berjamaah. Kita setiap 5 waktu, bahkan sekarang ada tarawih, itu kita sholat berjamaah di masjid. Di situ ada yang namanya imam. Dalam kondisi sholat ini, imam itulah pemimpin. Imam ini pemimpin kita. Kita makmum wajib mengikuti imam. Imam ini wajib memperhatikan kepentingan makmumnya. Ada beberapa kriteria di sana. Yang pertama, untuk menjadi imam, ya, hadirin sekalian, tidak bisa seujuk-ujuk, sekonyong-konyong, saya mau jadi imam, maju ke depan. Nah, itu tidak pas, itu tidak begitu caranya. Ya. Imam ini dipilih oleh makmumnya, dipilih oleh masyarakat di situ. Jadi tidak bisa tiba-tiba biar saya jadi imam. Kalau kita memenuhi syarat, boleh, ya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu mengajukan dirinya untuk menjadi bendahara karena dia memiliki kemampuan untuk itu. Nah, jadi imam ini dipilih oleh makmumnya, kemudian menjaga kepentingan makmumnya. Di sana ada kelebihan, ya. Komandonya diikuti, ya. Tidak boleh makmum mendahului imamnya, begitu, ya. Tidak boleh sembarangan jadi imam, harus paham hukum-hukum sholat dan seterusnya. Jangan sampai imam ini memimpin sholat tetapi dia sendiri belum ahli, belum paham daripada hukum-hukumnya. Nah, satu yang terakhir saya kira adalah bahwa makmum tidak boleh mendahului imam. Dalam sholat, jika seorang makmum mendahului imam, maka bubarlah, maka rusaklah sholatnya si makmum. Jadi perintah kita sebagai masyarakat adalah mentaati pemerintah kita, pemimpin kita, selama dia berjalan di jalur yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak berjalan dengan jalan syariat tadi, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak perlu mendengar dan tidak perlu taat. Tapi insya Allah sejauh yang kita ketahui bahwa para pemimpin kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, telah menjalankan semaksimal mungkin hal-hal yang sesuai dengan kepentingan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.